di dalam penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa, khususnya daerah Cirebon dan Jepara. Terdapat seorang ulama yang terkenal bukan hanya karena caranya berdakwah, tetapi juga karena ajarannya yang dianggap kontroversial. Seorang ulama yang mengajarkan ajaran tasawuf manunggal kawula Gusti yang dianggap sesat oleh Dewan Wali Songo, sehingga beliau pun dijatuhi hukuman mati. Tetapi pada waktu itu juga terdapat gejolak politik di dalam Kesultanan Demak yang membuatnya ikut terseret ke dalamnya. Hal itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa dia dihukum mati. Ulama tersebut adalah Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mempunyai nama asli, yaitu Syekh Abdul Jalil, serta mempunyai nama kecil San Ali, dan mempunyai berbagai macam nama sebutan, seperti Syekh Lemah Bang, Syekh Jepara, Syekh Siti Brit, dan merupakan salah seorang tokoh penyebar agama Islam di zaman Wali Songo. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar tidak diketahui dengan pasti, karena ada banyak versi yang menceritakannya. Demikian pula dengan lokasi makam tempat beliau disemayamkan. Menurut Bapak Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar dulunya adalah seekor cacing. Pada waktu Sunan Bonang akan memberikan wejangan kepada Sunan Kalijaga, maka pergilah mereka ke sebuah telaga dengan naik perahu. Ketika perahu yang mereka naiki bocor, Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijaga menambalnya dengan tanah liat. Sunan Kalijaga mengambil tanah liat, lalu ditambalkannya pada tempat yang bocor tadi. Bulan purnama sedang memancarkan cahayanya yang lembut. Suasana di telaga terasa tenang. Tiada riak air membuat sunyi. Tidak ada angin yang mendesir. Ketenangan dan ketentraman melingkupi kedua makhluk di atas perahu. Jalannya pelajaran ilmu hikmah tingkat tinggi dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga berjalan seperti orang yang bermain teka-teki. Karena Sunan Bonang memberikan wejangan dengan sebuah kiasan. Ada suluh menyala dengan 4 pusat. Kalau api padam, kemanakah perginya? Tanya Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menjawab, api pergi ke suluh tidak bercahaya. Jawabannya betul, karena ia dapat menerimanya dengan baik dan bersamaan dengan turunnya wahyu kepadanya. Berkata Sunan Bonang, jangan sekali-kali kau ucapkan atau kau ajarkan wejangan ini, karena ini adalah ilmu rahasia. Kalau ilmu ini sampai terdengar oleh makhluk lain, apapun wujudnya, dan walaupun ia kafir, asalkan ia dapat mengerti maksudnya, ia akan menjadi manusia yang sempurna. Tiba-tiba ada seekor cacing lur yang mengerti akan wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Cacing yang menempel di tanah penambal perahu itu berkata, wahai Kanjeng Sunan berdua, hamba dengan tidak sengaja ikut mendengar segala wejangan yang tuanku bicarakan. Hamba dapat mengerti, sehingga rasa-rasanya hamba akan menjadi manusia. Bertanya Sunan Kalijaga, siapakah engkau? Cacing lur berkata, hamba cacing lur yang ada di dalam tanah liat yang tuanku pakai untuk menambal perahu. Sunan Bonang berkata, sudah menjadi takdir Allah, cacing lur karena mendengar wejangan ini, ia menjadi orang. Benar, cacing itu mengeluarkan asap, berproses dan akhirnya menjadi manusia. Duduk bersujud di kaki Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Ia menghormat kepada kedua wali yang dianggap sebagai guru dan penyebab wujudnya menjadi mulia. Berkata Sunan Bonang, kuterima sembahmu, mulai sekarang kamu bernama Syekh Lemah Abang, karena engkau berasal dari tanah liat yang berwarna merah. Siti Jenar sendiri merupakan nama yang berarti tanah merah.
Karenanya ada juga sebutan atau penamaan Lemah Abang, yang berarti juga tanah merah. Dalam naskah Wangsakerta disebutkan bahwa silsilah Syekh Siti Jenar adalah keturunan Rasulullah. Ulama yang juga dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang merupakan keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang turun ke Husain. Jalur berikutnya melalui Ali Zainal Abidin, lalu turun ke Ja'far Shodiq, kemudian kepada Maulana Abdul Malik yang menetap di Barata Nagari. Dari Syekh Qadir Kailani kemudian turun ke Syekh Datuk Isa yang menetap di Malaka Nagari. Maulana Abdul Malik kemudian menurunkan Al-Amir Abdullah Khanauddin, turun ke Al-Amir Ahmad Shah Jalaluddin yang dikenal juga dengan nama Syekh Qadir Kailani. Dari Syekh Qadir Kailani kemudian turun ke Syekh Datuk Isa yang menetap di Malaka Nagari. Syekh Datuk Isa disebutkan memiliki dua putra yang bernama Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Saleh. Syekh Datuk Ahmad memiliki putra bernama Syekh Datuk Bayan dan Syekh Datuk Kahfi. Sedangkan Syekh Datuk Saleh memiliki putra bernama Syekh Datuk Abdul Jalil yang kelak dikenal sebagai Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Dengan demikian, Syekh Siti Jenar merupakan sepupu dari Syekh Datuk Kahfi, yang tidak lain adalah pengasuh pesantren Giri Amparan Jati yang berada di Cirebon, sekaligus guru dari Pangeran Cakrabuana. Dikisahkan juga dalam naskah Nagara Kertabumi bahwa Syekh Siti Jenar kelak menyusul Syekh Datuk Kahfi ke pesantren Giri Amparan Jati di Cirebon. Setelah mempelajari tarekat Satariyah dari Syekh Datuk Kahfi, kemudian Syekh Siti Jenar tinggal di Cirebon Girang. Dari Cirebon Girang inilah dakwah Syekh Siti Jenar di tanah Jawa bermula. Dalam waktu singkat, ulama asal Malaka ini memiliki banyak murid dan pengaruhnya semakin besar. Ada pula yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar lahir di Cirebon. Pada tahun 1425, seorang ulama Malaka, Syekh Datuk Soleh, tiba di Cirebon bersama istrinya yang sedang mengandung. Mereka berdua menetap di Cirebon. Syekh Datuk Soleh adalah seorang pedagang. Di sela-sela kegiatannya berdagang, dia juga membantu Syekh Nurjati menyebarkan agama Islam di Cirebon. Pada tahun 1426, lahirlah Syekh Siti Jenar. Tapi tidak berselang lama, Syekh Datuk Soleh meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, Syekh Siti Jenar diasuh oleh Syekh Nurjati dan tinggal di pesantren Giri Amparan Jati yang terletak di Gunung Jati. Setelah itu, Syekh Siti Jenar diasuh oleh Ki Gede Alang-Alang atau Ki Danusela yang merupakan kuwu di Padukuhan Caruban. Selanjutnya, Syekh Siti Jenar berguru kepada Pangeran Cakrabuana. Tidak puas sampai di situ, Syekh Siti Jenar melanjutkan menuntut ilmu di Baghdad, Persia. Di sana dia belajar berbagai macam ilmu, tetapi yang paling disukai adalah ajaran tasawuf, terutama ajaran tasawuf yang dibawa Al-Halaj. Al-Halaj adalah seorang sufi yang hidup di abad ke-9. Meskipun begitu, ajarannya tetap hidup hingga abad ke-15 di beberapa kota di Persia, termasuk Baghdad pada waktu itu. Syekh Siti Jenar menikah dengan salah satu anak dari gurunya, yaitu Abdul Malik Al-Baghdadi. Setelah puas menuntut ilmu di Timur Tengah, dia pun kembali ke Cirebon dan membantu Syekh Nurjati untuk mengelola pesantren Giri Amparan Jati. Dengan bantuannya dalam tata kelola pembelajaran, pesantren menjadi maju pesat. Ketika Syekh Nurjati wafat, pengurus utama pesantren menjadi kosong dan Syekh Siti Jenar ditunjuk sebagai penggantinya. Namun, Syekh Siti Jenar menolak dan membentuk Dewan Guru sebagai pengurus bersama yang beranggotakan murid-murid utama Syekh Nurjati. Setelah Dewan Guru terbentuk dan menjalankan tugas dengan baik, Syekh Siti Jenar membangun pesantren baru di Japura, di Padukuhan Lemah Abang, yang kemudian hari disebut Pesantren Lemah Abang.
Hanya dalam waktu singkat, pesantren Lemah Abang menjadi besar. Muridnya tidak hanya dari Cirebon, tetapi dari Tanah Pasundan, Jawa, bahkan luar pulau. Pesantren Lemah Abang memfokuskan diri kepada pembelajaran tasawuf, walaupun ajaran lainnya tetap ada. Syekh Siti Jenar tidak hanya mengajar di pesantren, dia juga berdakwah hingga ke pelosok daerah Pasundan dan Jawa Tengah. Bahkan banyak pula kepala daerah yang menjadi muridnya, termasuk Ki Ageng Pengging, yang kemudian hari dituduh akan melakukan pemberontakan ke Demak. Karena hal itu, Syekh Siti Jenar ikut terseret ke dalam pusaran politik, dan dituduh ikut merongrong kekuasaan Kesultanan Demak. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sebab dieksekusinya Syekh Siti Jenar dalam berbagai naskah kuno beraneka ragam. Ada yang menganggap Syekh Siti Jenar meninggal karena ikut merongrong kekuasaan Kesultanan Demak dengan membantu Ki Ageng Pengging. Sebab lainnya karena Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran yang dianggap sesat oleh Wali Songo, yaitu Wahdatul Wujud atau Manunggal Kaulah Gusti. Menurut kalian, sebab manakah yang menyebabkan Syekh Siti Jenar dihukum mati? Pelaksanaan eksekusi Syekh Siti Jenar ada berbagai macam versi. Menurut Babat Demak, Syekh Siti Jenar wafat dipancung oleh Sunan Giri. Menurut Sulu Wali Songo, beliau meninggal begitu saja setelah memusatkan pikiran dan jiwanya bertafakur kepada Tuhan. Hal itu dilakukannya setelah sidang Wali Songo yang menetapkan beliau akan dihukum mati. Menurut serat Mertasinga, Syekh Siti Jenar wafat ditusuk keris oleh Sunan Kudus di alun-alun Cirebon atas perintah Kesultanan Demak. Dan begitulah beberapa cerita tentang Syekh Siti Jenar, walaupun banyak cerita-cerita yang lainnya.